Jadi kalau rimbo larang ini namanya rimbo larangan Pengulu Batua. Dikit ini Pak, cuma 18 hektar, 18 hektar, 48. Kalarangan namanya itu. Kelarangan itu sama dengan itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diambil. Ini lah terdiri dari zaman dulu nado pasera dulu lah masih muncak angkatan pemimpin di desa Bukit Bulan ko. Jadi dibuatlah hutan ilmu larangan di hulu sawah kami situ. Sampai kini lah air itu terjadi untuk air minum masyarakat, itu air sawah masyarakat. Yang jelas dari turun temurun memang kalau di sini ini setiap hulu sungai dipertahankan orang kalau itu alirnya itu ke sawah. Dari zaman Belanda dulu itu air sawah. Ini kan di bawah ini kan banyak sawah, puluhan hektar sawah di bawah. Yang sungai sekecil ini puluhan hektar. Zaman dulu lu nado babate ba lu nado pengukuran dan ini kami lu ini baru atas yang lubuk berogong, mudik baru atas yang pemerintah tu baik dulu. Kalau adalah sudah masuk pengukuran baru tentu banyak hektar gini. Kami dulu banyak nano baik kira-kira perbatasan sungai baik dengan bukit-bukit lah itulah. Kami dulu bolaka utara jadinya. Letak hutan adat kami juga. Kalau hutan adat yang di Dusun Tinggi terletaknya ke arah ke selatan. Kalau hutan adat Dusun Sungai Bedowi terletaknya arah ke barat. Nah. Karena pada zaman Belanda dulu adat sudah diakui oleh orang Belanda. Bukannya zaman Indonesia wae. Waktu bukan Republik itu mengakui adat, Belanda juga mengakui. Belanda dulu kalau bikin pelar. Bukit Rayo 2 pelar, Bukit Sungai Sogiak 1 pelar, Tinjau Limun 1 pelar. Apa maksudnya kami tidak tahu dah. Tapi nenek buyang kami jangan kamu pasang baik. Apa namanya pasang kamu dah itu? Lah dilarang juga dulu dah. Jadi Rimbo larangan yang asumsi masyarakat sini, rimbo larang ini yang tidak boleh sama sekali. Biarlah HHBK-nya, tidak. HHBK-nya tidak boleh, kayunya tidak boleh, semuanya tidak boleh di rimbo larangan itu. Tak masuk satwa pun dilindungi di situ. Beda dengan zona lindung. Arti kata masyarakat sini yang dinamakan zona lindung. Kalau zona lindung untuk hutan adat itu, ya kan? Zona lindung itu kayunya dilindungi. Tapi HBK-nya boleh. Dengan aturan, dengan perizinan, dengan pelaporan yang dibuat oleh ketentuan adat. Tak boleh deh garap hulu sungai itu. Hutannya jangan ditobang dan jangan diapa-apakan. Dan kayu-kayunya ngambilnya tertentu. Seperti hutan adat. Seperti rimbo larangan itu tak boleh sekalipun apa baik diambil. Sampai ke hewannya. Bila mana terdapat pencurian kayu atau sebagainya dalam rimbo, kami lah mengadakan sanksi. Dihukum kambing sikuk boleh 20 serta dengan selamat semaninya. Sudah tu ada dengan duit sebanyak, kalau tak salah 2 juta. Itu hukum desa. Kalau orang dapat pencurian dalam hutan adat. Kalau rimbo larangan 5 juta. Sennya hukumnya sama dengan kambing sikuk boleh 20 tadi. Itulah sanksinya terhadap hutan adat dengan rimbo larangan di desa kami. Ini di rimbo larangan ini kalau kedapatan menebang kayu atau mengambil sesuatu yang dilarang dalam hutan ini, itu kena sanksinya 2 kali lipat. 2 kali lipat dari sanksi adat yang telah ditentukan untuk hutan adat. Contoh misalnya 1 ekor kambing beras 20. Kalau di hutan adat kan 2 juta itu dendanya. Nah kalau di sini 5 juta. Dan kasus itu, masalah ini diserahkan kepada pihak berwajib. Janganlah kau orang luar, orang dalam masuklah ada peraturan kami. Tak bisa nak basi masuk berak. Nah itulah pelarangan dari orang tua kami dulu dah. Ada ketentuan, apalagi masyarakat tu kamu rumah.
dan untuk pembangunan madrasah dan masjid itu ada kok pakai rapat kami dulu dah bayi yo masuk kami. Ada area-area yang perlu dilindungi, misalkan dia sumber mata air, kemudian daerah-daerah yang mempunyai kelerengan yang tinggi itu, atau cagar-cagar budaya itu harus dilindungi di dalam konteks yang kita sebut sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau high conservation value forest. Sebenarnya kami ada yang membuat masyarakat takut dengan aturan yang kami buat. Sebenarnya aturan ini yang tertulis yang seperti ini kan baru. Tapi kan kami di desa ini kan beda. Yang paling ditakuti oleh masyarakat itu kan hukum adat. Kalau sekedar kambing seekor beras 20 itu tidak membuat mereka jerah. Tapi yang membuat mereka jerah itu kan sanksi adat yang hukum sosial itu. Jadi bahasa kami itu hidup tidak dikandung adat, mati tidak kandung sara. Jadi dia akan dikucilkan oleh masyarakat desa. Sedekah orang nggak mau datang, pesta orang nggak mau datang. Kalau kematian wajib dikubur. Kalau hutan adat itu, kalau di zona pemanfaatan, aturan yang telah kita sepakati ada per desa itu, aturan itu kalau mau mengambil kayu itu wajib lapor dulu dengan pengurus. Nah, nanti pengurus akan menunjuk kamu ngambil kayu di bukit mana, gitu kan, di sungai mana, gitu kan. Nah, kalau sudah tahu, mungkin masyarakatnya sudah survei di situ kami mau ngambil kayu, dia wajib nanam. Nah, nanamnya di kawasan hutan Rimbo Larang ini dulu dipenuhi. Jadi kalau mau ngambil kayu, kamu boleh nanam di situ boleh, tapi kalau kita utamakan di hulu sungai Rimbo Larang ini. Dia itu wajib nebang 1, nanam 10 itu. Jadi mereka itu mau ngambil 1 batang, pasti dia ngambil yang besar kan, 1 batang kan. Nah, dia harus nanam 10 batang. Nanam itu jenis bibit ya tergantung yang mereka yang dapat. Biasanya kan ada anak temalun, anak meranti. Jadi rata-rata anak-anak di sini yang baru nikah kan, yang baru nikah dia ngambil ini bibit untuk persiapan. Kok namanya kayu meranti, Pak? Nah, itu kami punya aturan dalam dusun kan. Kalau kita nak ngambil kayu di dalam hutan adat tuh, itu tuh harus nanam pengantinya dulu, Rimbo Larangan kan. Sebab kami ada punya jatah tiap kakak kan. Kalau kami nak ngambil kayu di situ, harus ada penggantinya. Kalau kita lah tanam lah nyadi lah hidup, baru kita baru boleh nebangnya kan. Begitu dia sudah nanam kan diperiksa tuh oleh petugas. Kan ada saksi perizinan kan ada nanti. Orang itu minta izin kan dia ditengok tuh. Kalau tidak boleh kita ngambilnya. Kalau kita ambil juga kita tautang. Hukum kata bahasa dusunnya kan. Nah, jadi kalau sudah dihitung sudah 10 sudah hidup, boleh nanam. Boleh dikatakan hidup, walaupun belum besar kan sudah ditanam, udah yakin nah ini insya Allah hidup lah, boleh nanam. Wah, kalau bibit kita cari dewe di dalam hutan kan. Kan di hutan yang tuh kan ada tuh bibit meranti itu kan anak-anaknya kan. Nah, kita cabut lah. Habis juga lah hari itu sekitar sehari mencari bibit kan. Jadi jarak dari izin ke nanam tuh setidaknya sebulan atau 2 minggu.
Kalau air bersih ini baru 2005. Dari sumber air bersih ini dialirkan pakai pipa gravitasi sampai ke rumah penduduk itu 2 kilo. Diameter kalau di atas ini 4 in, terus turun 3 in, terus 2 in. Nah, sekarang jelas seadanya, selagi bisa ngalir ke masyarakat ya itulah yang dinikmati. Kini air minum kan dulu kami kan ke sungai, kau minum kini lah. Ada dari sungai yang dalam hutan tu batagi dengan apa peralon namo gini. Ada lagi air sawah. Kalau macam mana yang tak ada dapat irigasi sungai, badam kalau macam kalau model kami buat kinci air. Pemutar untuk air sawah. Yang tepi-tepi sungai Limun kemudian kebanyakan pakai kinci air kalau apa? Boleh memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu untuk menggunakan istilahnya seperti kayu itu untuk bangunan istilahnya pribadi itu seperti rumah. Kalau selain daripada untuk pribadi itu tidak diperbolehkan, Pak. Kebutuhan untuk kebutuhan pribadi mereka tidak bayar. Tapi kalau kebutuhan contoh kayak ngambil rotan itu kan pasti mereka jual kan. Itu satu ton itu wajib mereka bayar 50.000 ke kas untuk kas LPHA itu. Dan kayu pun gitu. Kalau mereka lebih dari 5 kubik ya didenda 50.000 satu kubik. Jadi kebetulan yang ditebang itu kayunya 6 kubik kan. Besar kayu 6 kubik dia didenda itu. Jadi selain dari dia bayar pendaftaran untuk ini kan daftar tuh 50.000. Kita ngambil kayu itu kan 50.000. Jadi kita ini dijatah nih satu kakak itu yang membuat rumah itu dijatah tuh paling banyak 5 kubik. Itu memang full kebutuhan dulu itu kan tiang, yang kita hitung kan tiang, alat-alat lain, dinding, itu 5 kubik tuh. Seperti gedung rumah itu sesuai selengkapnya lah, Pak. Tapi istilahnya sesuai dengan kegunaan rumah pribadi itu satu rumah yang dibolehkan. Satu kali ngambil itu. Selain dari kebutuhan alat sosial seperti masjid, madrasah, rumah sekolah itu boleh. Kalau itu tidak dibayar, malahan masyarakat gotong royong lagi ngambil. ABK ya selain dari rotan, jernang, kayak gaharu kan. Nah terus yang kebanyakan sekarang kan anggrek. Di Bukit Bulan ini ada nama anggrek bulan, anggrek tebu. Banyaklah anggreknya kan, anggrek bawang, anggrek kantong semar, banyak anggrek. Anggrek matahari, anggrek tirai kelambu dewa. Nah, itu. Boleh Bapak cek di mana ada kayu di dekat rumah orang seperti ini, di belakang rumahnya, di samping rumahnya pasti ada anggrek. Nah, itu. Cuman kami ini Pak, kalau yang sangat susah, ada bendanya, pengopornya kami sangat susah. Disitulah. Jadi kalau bisa nanti itu jalan keluarnya oleh Bapak mempelancarkan antara anggrek ini, ada bosnya pengopor ekspornya dari sini ke luar Pak. Itu kami sangat susah. Ya pasarnya. Kalau dibuat penangkarnya, dibikinan tamannya, dibuat gedungnya. Jadi siapa yang dikirim di WA, di kemana-mana itu kan siapa yang berminat kan bisa Pak. Tapi kalau dibuat di WA di sini kan tidak layak Pak, tidak layak. Usaha penjualan anggrek itu betul-betul bukan bisnis massal ya.
Itu betul-betul satu istilah niche market. Dan ini perlu betul-betul pengetahuan tentang pasar dan jaringan pasar yang betul-betul mendalam. Jadi untuk itu masyarakat mau kembangkan sendiri agak sulit. Berarti kalau memang kita keunggulan di sana, memang kalau sudah ada, jadi kita ingin mengembangkan kemitraan dengan orang yang sudah biasa membeli anggrek di sana, dan mungkin seperti tadi kita menjajaki bersama mitra tersebut bagaimana kita bisa mengembangkan usaha yang lebih besar biar daya tampung dari masyarakat juga lebih besar. Jadi bukan kita menggantikan pengusaha yang datang ke sana dengan masyarakat atau dengan koperasi atau bagaimana, tapi kita membantu pengusahanya bagaimana supaya bukan misalnya 1.000 batang per hari tapi 10.000 batang per hari, ya. Menambah. Jadi ini dan bagaimana supaya harganya bukan nggak tahu berapa sekarang 20.000 per bunga tapi 30.000 per bunga. Makanya ini masyarakat sendiri tidak bisa mencari solusi, harus bersama mitra yang sudah mengetahui soal usaha, dan ini yang sedang kita usahakan. Panjang goa ini 1,68 menghubungkan dua desa, antara desa Nama Mintang dan desa Nama Brindu. 1,68 kilometer. Kalau kita masuk di Nama Mintang, keluarin sini loh. Kalau di sini tuh jalan alternatif untuk orang desa yang kalau dulu kan belum ada motor lah. Karena kalau jalan pakai kendaraan itu jauh mutar itu kalau salah 5 kilo Pak. 5 kilo. Kalau sini kan 168 tembus goa, terus dari pintu goa Napa Mintang ke desa itu lebih kurang 1,5 kilo. Tadi cuma 3 kilo. Sisinya 2 kilo, kalau mutar. Sebagai penambahan hutan adat ini adalah suatu wisata kami di Gua Celepeta ini kan. Kalau besok kita minta masukkan perwisataan kami ini dalam hutan adat sesuai dengan pegang aturan yang ada, Pak. Kan di atas ini kan hutan di atas goa nih kan. Nah ini untuk penambahan dari hutan adat yang ada. Kenapa? Karena kita bisa membuat aturan adat di dalam lingkungan goa ini. Cuma ini kan masih kotor nih. Siapa ini yang akan ngurusnya? Tidak ada kan? Tidak ada yang ngurus. Nah kalau ada aturan adat, nah kita masukkan ke PSKL mungkin kita masukkan di ini Jaslingno kan. Jadi harapan pemerintah Desa Brindu ini perluasan hutan adat. Kalau dulu wacana sudah ada tuh Bang. Pelan-pelan kita kerjasama dengan tadi lagi kemitraan dengan beberapa tour operator. Kita mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan ekowisata. Nah, ini tentunya menjadi PR dan tugas kita bersama. KPH akan mendorong terus, akan mendampingi terus bagaimana upaya tersebut bisa tercapai, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat. Karena akan menjadi satu dilema tersendiri manakala hutan kita paksa dalam tanda petik untuk dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat, sementara mereka kita tidak beri peran yang seimbang, tidak kita berdayakan mereka, tidak kita beri reward untuk mereka. Ya, kalau SK hutan adat itu diterimanya di Jakarta, di Istana Presiden tahun 2018 tuh, akhir tahun 2018 yang menerimanya pengurus hutan adat ini berangkat menerimanya situ. Rimbo Larang ini sudah termasuk di dalam SK yang diterbitkan 2018 ini tadi. Sudah disatukan. Jadi seluruh hutan adat dan rimbo larangan yang di Desa Meribung ini sudah di SK-kan. Kalau kata kami dulu kan SK ada surat keputusan gini ada. Apalagi apa lo salah kami tidak begitu. Kan ada penguatan yang pegangan masyarakat. Tapi hutan adat pakai SK.
Kalau kami dulu dari mulut ke mulut sampai gini kami pakai. Apalagi pakai SK pula. Lagi pemimpin. Kami yang paling setuju. SK hutan sosial itu SK yang legal dan merupakan program sejalan dengan program yang kita sebut sebagai pemerataan ekonomi. Artinya SK hutan sosial dengan penerjemahan rencana kerja yang bagus, dengan pendampingan yang baik, komunikasi yang baik dengan para pihak, insya Allah itu cita-cita dari pemberian akses kepada rakyat itu akan bisa mesejahterakan masyarakatnya. Aturan-aturan yang mereka buat sebenarnya secara hukum kita kan sudah akui dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun benar, saat ini kerangka tapaknya yang harus diperkuat sehingga mereka norma-norma adat yang secara turun-temurun mereka patuhi, mereka implementasikan itu harus tertulis dalam rencana kerja atau rencana kelola hutan adat hingga ke aturan-aturan turunan berikutnya. Sehingga memang benar-benar ini implementasi ini murni, benar-benar kearifan lokal. Karena itu syarat hutan adat ini kan ada beberapa syarat teknis dan administrasi. Syarat SK hutan adat itu lahir kan harus ada MHA, harus ada masyarakat hukum adat. Nah, begitu masuk BPSKL, entah itu peraturan itu sudah lama, itu undang-undang itu lama kami juga tidak tahu, tapi dengan informasi yang dibawa oleh BPSKL bahwasanya hutan adat kalau yang di luar kawasan itu boleh bisa tanpa MHA, itu maka kita cepat. Jadi yang kita rekomendasikan terutama 10 SK hutan adat yang sudah ada ini memang benar-benar adat itu ada, sejarahnya ada, meskipun tidak banyak tertulis tapi tertuang dalam implementasi kehidupan mereka sehari-hari dalam bentuk norma-norma hukum adat. Kan 2007 ini ada Plekti nih masuk sini dengan Dinas Kehutanan. Nah, itu dia menggali masyarakat hukum adat, menggali budaya adat di sini, menggali sejarah adat di sini, gitu kan. Jadi ketakutan kami itu tentang sanksi. Kadang-kadang tuh sanksi adat kita ini kan kepada pihak hukum lebih tinggi itu kalah gitu Pak. Masih kalah lah hukum adat. Hukum adat kita kami sekok beras 20, kalau orang nuntutnya sekian-sekian. Kadang-kadang kita proses adatnya sudah nih kan, orang tak senang melapor ke pihak kepolisian. Kadang-kadang kita kalah. Nah sekarang harapan kami terhadap pemerintah, hukum adat kita itu memang ada kekuatan gitu. Ketika kita diputuskan adat A, ya pemerintah A juga gitu. Sebab sedikit banyaknya Bukit Ulan lah, tinggal dikitnya hutan lagi. Dah sangkup sekeliling dari Manggis itu kan Bukit Ulan pegangannya dah. Tinggal lagi Sungai Berduri dengan Sungai Menanti lagi. Ulunya itulah lagi yang kami pertahankan dah. Itulah harapan kami lagi dah. Kalau habis apa lagi? Rasa takut itu juga pasti ada, karena kita di sini kan mau masuk PT Batu Raja, sini PT Semin. Nah, masyarakat juga khawatir tentang hulu sungai. Tapi kan kita tidak tahu izin Batu Raja itu seluas mana, kita kan belum tahu sampai sekarang. Ini bukan kayu nak dibongkar Suang. Tanahnya yang dibalik lagi. Dulu menobang kayu sebatang ada sanksinya. Sekarang tanahnya dibongkar 100 hektar tak ada sanksinya dah. Situ Datuk minta maaf. Wah, ini mungkin ada kat sawah, mungkin ada keruh. Bentar lagi keruh lah kau. Ada yang nebok sungai dah.
kalau kayu kami bisa kami pertahankan. Satu batang kayu dendongnya sekian kalau orang ngambil ini kan. Nah kalau sempat tanah dibalikkan, hasil tanah dibalikkan, sanksinya kami belum ada buat di situ. Kamu lah kalau lewat dari Muaro Limun sampai hampir Penakian Bukit Bulan, apa roman tanah gini. Sedangkan di atas tanah, Tina tidak mau hidup, apalagi di atas batu gini lah, putih ya batu. Jadi situnya ditangis oleh Datuk sekarang. Datuk tak akan nunggu dunia sekian tahun lagi. Tetapi memikir anak cucu Datuk, subhanallah, apa lagi harapannya. Kalau nak sekolah tinggi bisa nyocong, diam di tempat yang ramai, pindah ke provinsi, kabupaten. Kalau yang awam-awam sekolah ada, miskinnya apa makannya? Makannya di tanah lah. Kalau tanah kau lebih, apa nak makan lagi, Cong? Bukan Datuk bercakap tak, dengan tangis air mata, Cong. Diam di situ, mengingat anak cucu yang awam-awam ni. Kita sangat berharap tentang perda MHA itu, karena keberadaan adat kita di sini kan belum diakui, belum ada perda. Kalau hutan adatnya sudah di SK kan. Jadi harapan kita ke depannya melalui BPSKL ini minta bantu supaya mendorong untuk pembuatan perbub dan perda ini. Masalah pengusulan ke perda sudah berulang kali menyampaikan kepada konsultasi dengan DPR dan dinas-dinas terkait mengenai perda. Ini belum ada titik terang dari Kabupaten Sarolangun. Tapi belakang ini kami bersama dengan tim BPSKL, kami pernah membuat panitia, itu namanya Forum Hutan Adat Marga Bukit Bulan. Itu kami bentuk satu kepanitiaan untuk mendorong untuk lahirnya perda itu cepat gitu. Tapi sekarang kan baru pembentukan tim itu. Mudah-mudahan BPSKL serius untuk menyupport kegiatan ini. BPSKL sangat berperan dalam membantu percepatan perhutanan sosial, diantaranya mengajukan percepatan izin hutan adat Desa Meribung, melaksanakan sosialisasi di tingkat tapak, di desa-desa, di kecamatan, beberapa kegiatan setelah keluarnya SK, yaitu membuat maket rencana kelola 20 tahun ke depan dan tata guna lahan. Hutan adat itu basis pengelolaannya sebetulnya negara itu mengakui keberadaan masyarakat adat yang turun-temurun di sana dan dia mempunyai wilayah dan juga hukum adatnya, sehingga kearifan lokal di dalam menjaga kelestarian hutan dan juga melestarikan budaya di sana itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu negara itu memberikan otonomi ya kepada masyarakat hutan adat untuk mengelola hutannya sepanjang kearifan lokalnya itu bisa dibuktikan. Nah, dengan adanya pola-pola yang demikian, harapannya sekali lagi ketika negara memberikan pengakuan adat kepada masyarakat, itu adat itu berdaulat, dan yang paling penting adalah negara itu juga bermartabat. Jadi negara bisa melindungi adatnya, masyarakatnya, dan juga sekaligus program-program untuk pemberdayaannya itu bisa dilakukan. Positifnya masyarakat lokal itu siap untuk ke sana. Jadi mereka bilang kita mau sama-sama menjaga karena memang kita punya. Dan penting buat kita bukan hanya punya untuk kebun, tapi air untuk sawah kita dari sana juga. Air minum dari sana juga. Sekali-sekali butuh kayu memang dari sana juga. Jadi jadi mereka betul-betul berkepentingan. Tapi seperti tadi, usaha harus ada, bisnis harus ada uang masuk, tapi juga sekali-sekali harus ada dukungan dari instansi penegakan hukum.
Insya Allah kalau slogan kita di Kutan ini, kalau masyarakat sejahtera, hutan insya Allah terjaga. Itu kan. Kalau masalah perut itu tidak bisa dibendung tak. Kalau perut lapar nodong biar orang mau, tambah lagi ngambil hasil bumi dewek kan. Jadi sampai juga lah pesan orang tua kami yang kami pakai sampai kini ke anak cucu. Katanya kalian jangan diwariskan air mata untuk anak cucu kalian, wariskan mata air katanya, itulah yang kami pegang sampai kini.